Kehidupan masa lalunya getir, mahligainya sempat ketar-ketir, tapi karirnya justru makin melintir. Inilah episode hidup sang diva Indonesia Krisdayanti hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Magnet Mahadaya Cinta Saya. Panggung konser nan megah yang dipersiapkan secara apik, lengkap dengan sentuhan musik dan art director kenamaan tanah air sekaliber Erwin Gutawa dan J. Subiakto, mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya dalam benak seorang Krisdayanti saat masih kecil, apalagi ditahbiskan jadi diva Indonesia. Jangankan jadi superstar, untuk bertahan hidup sehari-hari saja, artis kelahiran Batu Malang 24 Maret 1975 ini harus tertatih sejak ibundanya Rahma Widadiningsih bercerai dari ayahnya Trenggono saat ia masih berusia 2 tahun. Bersama sang kakak Yuni Syara dan adik Kartika Putri, ia bahkan harus tinggal menumpang di rumah nenek. Ratapan tangis demi ratapan tangis seolah sudah karib. Tak tahan melihat putri-putrinya terus hidup dalam keterbatasan ekonomi, di tahun 1984, tepat di usia KD yang ke-9 tahun, sang bunda akhirnya memutuskan hijrah ke Jakarta. Berbekal uang 350.000 hasil patungan keluarga, Rahma Widadiningsih nekat mengadu nasib, lalu memilih tinggal di rumah kontrakan petakan tanpa skat kamar di kawasan Gang Sempit Tebet, Jakarta Selatan. Berbekal dari penghasilan sebagai pekerja salon dan kerja serabutan lainnya, Nyonya Widadiningsih berhasil memasukkan Krisdayanti ke sebuah sanggar seni pimpinan Toto Sugiyarno. Di usia belia itu, ia sudah mulai mencari nafkah lewat pengisi suara di acara Megalomania yang kala itu tayang di stasiun televisi pemerintah dengan bayaran 150.000. Berbagai sesi pemotretan sebagai model pun ia jalani, meski hanya dengan bayaran per sekali foto 80.000. Honor pertama saya nyanyi itu 150.000. Itu waktu jadi pengisi suara Megaloman di TVRI. Honor saya juga sebagai foto model tuh 80.000 satu kali foto. Pelan tapi pasti, jalan karir bernyanyi KD mulai terbuka. Tepat di tahun 90, saat usia KD 15 tahun, ia bertemu musisi jebolan satu sekolah SMA-nya, James F. Sunda. KD diajak rekaman 2 lagu ciptaannya, The Slow Collection dan berduet dengan lagu Kisah Cinta Kita. Pada tahun 91, untuk pertama kalinya, ia berhasil menjuarai ajang pencarian bakat yang diadakan salah satu stasiun televisi swasta. 1 tahun kemudian, KD juga lolos di ajang pencarian bakat Asia, yakni di pentas Asia Bagus. Krisdayanti. Puncaknya, melalui lagu karya Yongki dan Tengku Malinda, KD berhasil dinobatkan sebagai juara umum Asia Bagus musim pertama yang kala itu dihelat di Tokyo, Jepang. Sejak saat itu, popularitas wanita yang mengidolakan penyanyi dunia sekelas Madonna ini terus melaju cepat. 1 tahun berselang, sejumlah penghargaan disabetnya, seperti penghargaan Vidov Awards sebagai The Young Talented Artist pada Festival Bukares di Rumania. Sejumlah label antri menawarkan rekaman. Produk kecantikan resmi memintanya sebagai duta. Pada tahun 96, karir bernyanyinya semakin meroket. Seiring keputusannya untuk menikah muda dengan penyanyi rock asal Jember Anang Hermansyah. Pernikahan itu dihelat tepat di tanggal 22 Agustus 96 silam. Untuk membiayai pesta pernikahan mereka, 2 sejoli ini membuat demo album duet bertajuk Cinta. Pucuk Dicinta Ulam Pun Tiba. Produser label kenamaan waktu itu, Handi Wijaya, tertarik membiayainya. Benar saja, album duet tersebut meledak di pasaran hingga terjual 1 juta kopi. Setelah menikah dengan Anang, kebintangan KD makin meroket bak meteor. Sejumlah sinetron stripping di televisi berhasil ia perankan.
Di tahun itu, ia bahkan berhasil meraih penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik pada ajang Festival Sinetron Indonesia. Main sinetron kan, waktu itu sinetronnya juga lagi booming banget, terus badannya yang masih aduhai banget, yang baru menikah sama Mas Anang kan, begitu. Terus udah gitu, zaman itu tuh Alis Krisdayanti, inget gak sih gitu kan, dan memang dandanannya juga cantik banget, zaman itu aja udah cetara banget gitu. Berlabuhku di pantai indah hatimu, terkurungku di damai putih cintamu. Bersama Anang, Kadi bukan saja telah bermetamorfosa sebagai selebritas kenamaan tanah air yang wajahnya nyaris setiap hari menghiasi layar kaca, pun suara merdunya yang terus mengudara di telinga masyarakat. Tapi juga pancaran spiritualnya yang terus terasah, apalagi Anang relatif punya riwayat pendidikan pesantren saat masih muda. Bahkan untuk menempa batinnya, nyaris setiap kali bangun subuh, Kadi selalu menyempatkan diri berserah pada kebesaran ilahi. Dalam doa saya setiap hari selalu minta sama Allah, jadikanlah saya orang yang selalu menikmati rasa syukur, bersyukur setiap hari, bersyukur setiap saat. Ini tempat favorit. Iya, kalau kita percaya sama Allah ada di mana-mana, nggak usah khawatir kan, kita pasti dijaga. Anakku sayang. Kebahagiaan Anang dengan Kadi kian lengkap setelah kelahiran dua buah hatinya, Titania Aurelia Hermansyah dan Azriel Hermansyah. Bahkan di sela kesibukan manggungnya, Kadi kala itu masih bisa berperan sebagai istri sekaligus ibu yang rutin mengantar buah hatinya ke sekolah. Bersama Anang, kebahagiaan Kadi seakan nyaris sempurna. Tapi benarkah cerminan romantisme itu hanya bertahan selama 5 tahun saja? Setelah itu, ujian demi ujian terus menerpa pasangan Kadi dan Anang. Jangan kemana-mana, tetap di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap.